gitu. Oke, sekarang saya ingin objektif Mas Ya. Yudi, karena Mas Yudi pernah di KPK. Ya. Mungkin tidak, karena jika pastilah orang yang meskipun sudah posisi terpidana, sudah Ya. divonis mengaku tidak bersalah. Mungkin tidak, karena ini merupakan jabatan politik dari partai politiknya. Ada juga intervensi politik untuk mentersangkakan orang-orang tersebut. Ya, jadi adalah intervensi tertentu. Jadi dia harus menjadikan tersangka secepatnya. Meskipun mungkin dia tidak ngambil uangnya. Mungkin tidak sih? Ya, kalau kita lihat kan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia ini kan terbagi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan yang terbuka. Mungkin penyelidikan dan penyidikan itu adalah suatu rahasia. Ya, sehingga publik tidak bisa mengakses, ya hanya dapat mendapatkan dari informasi dari juru bicara kah atau dari pihak-pihak instansi penegak hukum gitu kan. Tapi di persidangan itu terbuka. Sangat riskan bagi saya ketika mentersangkakan orang, ya alat buktinya nggak cukup. Apalagi yang disasar adalah high profile. Itulah saya melihat bahwa ketika menangani kasus orang-orang yang high profile, maka yang bisa dilakukan adalah pertama OTT. OTT itu sudah jelas ya buktinya, tertangkap basah, ada uangnya, jelas. Atau yang kedua, ketika penanganan kasusnya adalah kasus yang sudah dilakukan sebelumnya, maka yang harus dilakukan adalah pertama tentu mulai dari teori makan bubur, artinya dari pinggir dulu, tersangkakan dulu orang-orang yang lainnya gitu ya, yang di bawahnya yang terlibat gitu kan, sehingga dari situ pembuktiannya akan semakin kuat. Kemudian yang kedua, instansi-instansi lain juga harus dilibatkan supaya apa? Supaya tidak tuduhan ini kriminalisasi lah, ini menjelang momentum inilah itulah gitu kan. Itu sebabnya misalnya PPTK dilibatkan, ya misalnya memblokir, kemudian menyerahkan LHP ya terkait dengan transaksi mencurigakan gitu kan, LH-nya PPTK gitu kan, atau kemudian BPK yang untuk mengaudit, sehingga ketika ada instansi lain yang istilahnya membantu dan mensupport gitu ya, sehingga pemenuhan unsur-unsur, kalau saya lihat kan pasal 2 pasal 3 ya terkait kerugian ke negara itu sudah terpenuhi, nggak akan lagi bisa. Karena apa? Memperlambat atau mempercepat ya itu juga nggak ada gunanya bagi penegak hukum gitu kan, orang toh dia pasti sudah terlibat gitu kan. Nah sekarang permasalahannya adalah menurut saya ya opini-opini itu ya dibantah dengan fakta. Dan tentu ketika misalnya ada yang menggugat dan sebagainya silakan saja, kan sekarang tersangka udah punya hak pra peradilan untuk memperadilkan status tersangkanya. Jadi saya pikir untuk sistem udah aturan secara hukum sudah sangat bagus lah, sehingga tidak mungkin ada rekayasa seperti itu. Oke, mungkin terakhir singkat saja di sini Prof Hamdi, bagaimana kemudian supaya hal ini pasti tidak terjadi lagi, tapi juga jangan ada overgeneralisasi. Menteri dari parpol yang kinerjanya bagus ada, menteri dari parpol terlibat kasus korupsi juga ada. Ini seperti apa? Iya, tapi saya tetap concern tentang pembiayaan politik itu sebenarnya nggak bisa kita nafikan bahwa walaupun hubungan langsung secara metodologi penelitian belum tentu bisa dikatakan begitu, tapi paling tidak ini masih jadi PR kita gitu loh, bahwa partai politik itu dari mana uangnya datang. Dan menurut saya bisa jadi bahwa itu menteri-menteri dan kader-kadernya itu berburu jabatan itu untuk mengambil uang dari situ, sebagian untuk dengan justifikasi itu untuk partai. Jadi kita selesaikan satu-satu dah persoalannya. Kalau itu kita harus benahi, kita cari mekanisme gimana. Dulu KPK sudah punya peta jalan juga untuk membenahi keuangan partai itu. Nah kedua, misalnya masalah bahwa presiden berkewajiban ya memastikan bahwa ya walaupun orang dari partai dia telaah betul bahwa ini orang integritasnya bagus. Nah tapi lagi-lagi begitu bahwa sebenarnya kadang-kadang ada ya bisik-bisik di masyarakat gitu, orangnya sepertinya tidak terlalu bagus gitu, tapi karena dia backup partainya kuat begitu ya presiden antara kutip terpaksa harus menjadikan dia menteri gitu karena jatah partai gitu. Jadi ya, nah tapi yang paling bagus tentunya adalah kita berusaha terus-menerus membenahi sisi kesempatan tadi gitu loh, pembenahan sistem gitu. Jadi membuat orang lebih sulit korupsi gitu. Walaupun ini persoalan pembenahan jangka panjang, menurut saya nggak bisa selesai satu
1, 2, 3 tahun juga. Baik, Gitu. terima kasih Prof. Hamdi, terima kasih juga Mas Yudi. Sedikit Singkat ya. boleh, Ini bagaimana? kita punya harapan mengenai undang-undang perampasan aset ya. Ya, Jadi lagi kalau digodok ini ya. kalau ini betul diterapkan RUU-nya ini, itu saya kira bisa mengurangin. Jadi setiap individu atau siapa yang punya kekayaan itu Karena yang korupsi, ini bisa dimiskinkan. Jadi kalau partai nitip ke orang-orang, ya kan, ini bisa ketahuan gitu. Iya. Ya, jadi kita bisa berharap ya mudah-mudahan undang-undang perampasan aset itu bisa mengurangi Baik, gitu. ya mudah-mudahan ya, terima kasih Pak Kudri. Nanti kita tunggu bagaimana proses untuk Menkominfo. Ini kasusnya sudah masuk tahap-tahap selanjutnya pemirsa. Dan jangan ada lagi ya menteri yang tersangkut kasus korupsi. Sesaat lagi pemirsa, kita kembali ke isu nasional kita. Pasti adalah soal harga-harga yang meranjak naik. Di antaranya harga telur sesaat lagi.